Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas tentang kejanggalan Pak Yosep dan juga kejanggalan dari Yoris ya teman-teman. Tentunya kalau kita bicarain kejanggalan, tentunya dua-duanya sudah ada kejanggalannya ya teman-teman. Ya dulu juga gue bahas tentang satu persatu ya, kejanggalannya Pak Yosep seperti apa, kejanggalannya Yoris juga seperti apa. Dan mungkin yang kita bicarakan sekarang ini lebih spesifik aja, karena ini sudah mengkerucut ya teman-teman. Kita kerucutkan ke yayasan ya. Di sini yang kemarin gue bacain tentang Tribun, Yoris lewat pengacaranya yaitu Ibu Leni Anggraini mengatakan bahwasannya yang dicurigai oleh pihak kepolisian yaitu pada 2021 teman-teman. Kemudian kemarin Pak Dedi juga podcast atau wawancara dengan Bang Freddy atau Kang Freddy, itu Pak Dedi menyatakan bahwasannya telah mencairkan dana BOS di tahun 2002 di bulan Februari, diberikan uangnya ke Yoris. Itulah kejanggalan Yoris. Kalau memang 2021 itu ya masih dicairkan dan diberikan ke Yoris tahun 2002-nya gitu kan ya. Artinya 2021-nya itu masih tanggung jawab Yoris. Namun di sini untuk pembina kan ya memang adalah Pak Yosep. Namun yang menguasai dana tersebut atau dana BOS tersebut tentunya adalah Yoris ya teman-teman. Ya tidak kita pungkiri itulah kejanggalan Yoris, dan memang kalau misalkan pihak kepolisian mencurigai dana BOS di tahun 2021 ya tentunya harus sangat besar Yoris ini pasti terlibat, karena tahun 2002 pun masih memegang dana BOS. Kemudian untuk Pak Yosep bagaimana? Untuk Pak Yosep tentunya beliau tentunya ya tidak mungkin tidak tahu mengenai dana BOS tersebut ya. Jadi otomatis jika ingin disalahkan ya dua-duanya juga bisa disalahkan gitu mengenai dana BOS tersebut. Karena tidak mungkin untuk Pak Yosep tidak tahu ya untuk data fiktif tersebut dan segala macam untuk uang yayasan jika beliau memang adalah pembina dari yayasan tersebut. Dan yang paling dikuatkan apa tentang kejanggalan Pak Yosep, yaitu setelah kejadian tersebut Pak Yosep menonaktifkan atau menendang ibarat kata ya Yoris dari kepala yayasan menjadi kepala sekolah gitu. Dan itu sudah jelas menandakan bahwasanya Pak Yosep ingin menguasai gitu. Dan kita tidak bisa memungkiri hal tersebut ya. Bahwasanya dengan tidak adanya Bu Tuti, berarti Pak Yosep ini punya hak ya untuk menguasai yayasan tersebut. Dan ternyata Pak Yosep bisa punya power untuk menendang Yoris. Ya tentunya untuk kejanggalan Pak Yosep sangat banyak ya teman-teman, terutama untuk di media sendiri ya. Pak Yosep sangat berperan aktif untuk mendekati para YouTuber juga gitu, untuk mengatur bahkan berkomunikasi secara aktif gitu ya, baik itu kepada Mbak Suci, Bang Jack, Bang Freddy dan juga yang lainnya, terutama juga kepada Anjas juga ya teman-teman. Namun di sini kalau untuk Anjas sudah sangat tegas ya. Anjas bilang ke Pak Yosep bahwasanya mohon maaf Pak Yosep, untuk noda merah yang ada pada baju Anda gitu kan ya, saya sangat masih mencurigai untuk hal tersebut. Kalau Anjas bilang tersebut secara terang-terangan ya. Namun tentunya kalau untuk YouTuber Subang dan yang lainnya, Mbak Suci tentunya ya masih menerima ya untuk Pak Yosep informasinya, karena memang kita membutuhkan ya informasi dari segala pihak agar informasinya ini berimbang gitu, tidak hanya dari salah satu pihak tapi dari kesemuanya gitu, dari semua saksi. Namun memang kejanggalannya yang dirasakan oleh para YouTuber yaitu jika ada salah satu YouTuber yang membahas yayasan gitu ya, disitulah Pak Yosep sangat murka ya. Bahkan Mbak Suci pun pernah membuat konten isinya bukan tentang yayasan namun clickbait gitu ya, judulnya yayasan. Itu sangat dimarah-marahi oleh Pak Yosep dan hampir mau dituntut gitu ya.
Bahkan Mbak Suci pun sampai digituin gitu. Dan tentunya yang buka suara tentang Pak Yosep juga bukan hanya Mbak Suci, tapi tentunya ada Bang Jack juga ya, yang juga terang-terangan kalau Bang Jack bahas tentang yayasan itu sangat dimarah-marahi ya oleh Pak Yosep, apalagi ngebahas tentang siswa fiktif itu pasti bisa diceramahi itu oleh Pak Yosep gitu. Ikut andilnya Pak Yosep ke para YouTuber ini tentunya malah membuat kecurigaan ya dari para netizen dan semuanya, yang dimana harusnya kemungkinan jika dia tidak ingin dicurigai, dia harusnya tidak terjun ya ke media atau ke YouTuber, yang membuat justru para YouTuber ini sangat terkekang ya, karena merasa diatur gitu, dimana para YouTuber ini harusnya tidak bisa dikekang dan bisa membahas apapun ya, baik itu kejanggalan dari Pak Yosep, kejanggalan dari Danu, kejanggalan dari Yoris, itu harusnya bisa bebas gitu. Dan pada saat itu untuk Bang Jack sendiri, walaupun suka di telepon oleh Pak Yosep, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, namun untuk saat itu Bang Jack masih tentunya berani ya untuk membahas tentang Pak Yosep, Yoris dan segala macam. Walaupun pada saat itu Pak Yosep tidak mengizinkan ya membahas yayasan, membahas Yoris, karena mungkin di situ Pak Yosep benar-benar tidak mau ya terbukanya yayasan ini mengenai data fiktif dan segala macam. Jadi ada rasa takut yayasan ini terbuka, ada rasa takut dana bos ini terbuka, kemungkinan besar seperti itu ya teman-teman. Dan gue harap ada informasi bagus setelah ini, setelah diperiksa dari dinas yayasan, kelurahan, para guru, kepala sekolah oleh Polda Jabar, dan kita tinggal tunggu ya teman-teman data lengkap dari Polda Jabar tersebut. Kejanggalan dari Yoris banyak tentunya, apalagi kejanggalan dari Pak Yosep ya teman-teman. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri, dan sangat wajar jika Polda Jabar menetapkan Pak Yosep sebagai tersangka. Dan tentunya nanti benar atau salahnya ditentukan di pengadilan ya teman-teman. Apakah nanti Pak Yosep juga bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah gitu ya. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.